Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wa al-hammama rawahu Tirmizi wa lahu illatun. Terjemahnya, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diridhoi Allah atasnya, sesungguhnya Nabi Rasulullah yang diberi kesejahteraan dan keselamatan atasnya pernah berkata bahwa bumi itu kulluha, seluruhnya, masjidun, adalah masjid, illa, kecuali, al-maqbarata, kuburan, wa, dan al-hammama, kamar mandi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tetapi ada cacatnya. Jadi maksud dari hadis ini adalah Rasulullah itu menegaskan bahwa seluruh tempat di bumi itu adalah masjid, alias bisa dipakai sholat asal memenuhi syaratnya, yaitu suci, kecuali kamar mandi dan kuburan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, salah satu dari 6 imam masyhur, tetapi ada cacatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kullaha masjidun illa maqbarata wal hamamun rawahu Tirmizi wa lahu illatun. Dan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi adalah keseluruhannya masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Diriwayatkan oleh Ibnu Tirmizi. Jadi penjelasannya di sini, jadi kita tuh boleh sholat di mana aja, karena Rasulullah sendiri bersabda, al-ardu kullaha masjidun. Jadi semua tempat di bumi itu bisa dijadikan masjid atau tempat untuk bersujud kepada Allah. Jadi kemanapun kita pergi, nggak ada alasan lagi buat kita nggak sholat, kecuali illa maqbarata wal hamamun, kecuali kuburan dan kamar mandi. Cuma dua tempat itu aja nggak boleh kita pakai buat sholat. Jadi sisanya kita boleh sholat baik itu di lapangan, di jalan, ataupun di mana-mana. Kalau takut itu nggak suci, kita cuma tinggal kasihin sajadah aja, gelar, setelah itu kita sholat seperti biasa. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ulang materi yang telah diberikan kepada kami dari Al-Mukarram Ustadz Yuli Saiful Bahri, yakni salah satu hadis dari kitab Bulughul Maram yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, al-ardu kullaha masjidun illal maqbarah wal hammam, yaitu setiap di muka bumi ini adalah tempat bersujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi maksud dari penjelasan hadis tersebut yaitu dimanapun kita di seluruh dunia ini bisa melakukan sholat. Mungkin itu bisa di kendaraan seperti mobil, pesawat, bus, kereta api, dan lain sebagainya. Bisa juga itu di tempat-tempat yang bersih dan suci, mungkin lapangan yang suci dan sebagainya, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir bagi umat muslim, bukan umat muslim aja sih, semuanya. Dan kalau misalnya hamam itu kan kamar mandi. Jadi kamar mandi itu tempat di mana semua orang itu membuang hajatnya, jadi otomatis tidak suci. Makanya itulah alasan mengapa dua tempat tersebut tidak diperkenankan untuk kita beribadah di sana.
Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf banyak sekali kekurangan yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Khudri an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al ardu kullaha masjidun illa al muqarrabatun wal hamam. Rawahu Tirmizi walahu illat. Di sini menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya seluruh yang di permukaan bumi ini bisa digunakan untuk bersujud selagi tidak terdapat kotoran dan najis, kecuali dua tempat, yaitu kuburan dan kamar mandi. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hadis Bulughul Maram tentang tempat yang dilarang untuk salat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kullaha masjidun illa maqbarah wal hamam. Rawahu Tirmizi wa lahu illat. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diridhai Allah atasnya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, seluruh tempat di muka bumi ini dilarang mandi kecuali dua tempat, yaitu kuburan dan kamar mandi. Diriwayatkan oleh Tirmizi, namun ada cacat di dalamnya. Hadis Tirmizi nomor 317, Abu Daud nomor 462, Ibnu Majah nomor 345, Ahmad nomor 312, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Albana, dan Syekh Abdul Aziz. Nah, penjelasannya adalah semua tempat di muka bumi ini kita dibolehkan untuk beribadah, sholat atau bersujud, kecuali dua tempat yang tadi telah ada dalam hadis itu, yaitu kuburan dan juga kamar mandi. Hikmah yang bisa kita ambil dari ini adalah dilarang sholat di kuburan yang pertama karena di situ disangka sebagai tempat najis, karena takutnya tanah itu bercampur dengan darah dan juga nanah, dan karena sebagai pencegahan dari beribadah kepada kuburan atau itu perbuatan syirik atau dosa besar. Dan yang kedua, hikmah dari dilarang sholat di kamar mandi adalah karena tempat itu adalah kediaman setan dan disangkan di situ berisi najis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Lulu Haria akan menjelaskan hadis tersebut, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, seluruh tempat di muka bumi ini adalah tempat untuk bersujud, atau dalam kata lain untuk beribadah, yaitu sholat. Nah, kecuali kamar mandi dan kuburan. Di sini pendapat saya, jadi di sini ada intinya adalah perintah untuk sholat. Jadi tidak ada alasan untuk umat Islam meninggalkan sholat. Karena apa? Karena di seluruh muka bumi ini kita bisa sholat, kecuali tempat ya kamar mandi dan kuburan yang telah dijelaskan. Karena apa? Karena ya tidak layak saja masa beribadah di tempat seperti itu kan. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak ada alasan untuk tidak sholat. Walaupun sholatnya kelewatan atau kita tidak bisa menjalankan sholat tersebut, maka kan banyak cara, ada yang dijamak, dikosor dan sebagainya seperti itu. Maka di sini inti dari hadis ini adalah perintah untuk sholat. Sebagai umat Islam tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjalankan ibadah sholat tersebut. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kullaha masjidun illa al-maqbarah wal hamam. Rawahu Tirmizi wa lahu illah.
di sini dijelaskan bahwa dimanapun kita berada, kita tetap diwajibkan sholat. Kita bisa melaksanakan ibadah sholat itu di mana saja, kecuali di kamar mandi dan di kuburan. Dan apabila kita sedang dalam perjalanan, kita bisa melakukan sholat itu di atas kendaraan, dan kita itu diberi keringanan atau diberi rukhsah sholat secara duduk, dan kita bisa melakukan tayamum. Kita bisa melakukan tayamum itu seperti ketika kita di bis. Kalau di bisnya ada kamar mandi, kita bisa tayamum. Terus di sini disepakati, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dari kata walahu ilah itu maksudnya ada kesulitan di dalam sanadnya. Maksudnya kesulitan itu ada ilah itu berarti ilat, itu berarti cacat. Jadi kesimpulan dari hadis di sini itu kita tetap harus wajib melaksanakan sholat walaupun kita sedang dalam perjalanan, mau dalam keadaan apapun, dimanapun kita tetap diwajibkan sholat kecuali di dalam kamar mandi dan di kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bumi boleh digunakan untuk bersujud terkecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menurut Dilan, pengertian hadis ini adalah Allah itu telah mempermudah kita sebagai hambanya untuk beribadah, sholat, berdoa, dan sebagainya dimanapun kita berada. Yang terpenting tempat itu adalah tempat yang tidak masalah, suci dari hadas dan najis, bersih. Dan kita tidak diperbolehkan untuk beribadah di kuburan dan kamar mandi. Jadi kita sebagai hambanya tidak ada lagi kata lalai dalam melaksanakan ibadah, karena Allah telah mempermudah segalanya bagi kita sebagai hambanya. Maupun kita dalam kendaraan pun Allah telah mempermudah kita untuk beribadah. Jadi kita sebagai hambanya harus melaksanakan sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isma mau ngejelasin tentang pelajaran kemarin hadis. Satu hadis yang berbunyi, Wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu al-ardu kulluha masjidun illa maqbarata wa'ahammama rawahu Tirmizi, yang terjemahannya berbunyi, dari Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda, seluruh bumi boleh digunakan untuk bersujud atau saat kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi penjelasan dari hadis ini dari Risma, yaitu Allah itu memberikan kemudahan untuk umat muslim dari yang harus mendapat dari hadis ini, untuk kita itu beribadah. Jadi di mana aja kita itu bisa melakukan, terus kita bisa apapun kita bisa yang penting tempat itu kita bersih dan terhindar dari hadis dan kita ingat beribadah juga, kita tuh ngerti rajin materi pelajaran dari diri dia pada penonton dari sebuah kitab dan akan menjelaskan makna dari hadis. Dari hadis Wa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kullaha masjidu illa maqbarah wal hamam rawahu Tirmizi wa lahu illatan. Artinya waan dan dari Abi putra Sa'id bin Khudri yang diridhai Allah atasnya, Rasulullah SAW bersabda, al-ardu bumi kullaha dan seluruhnya merupakan masjid, illa kecuali al-maqbaratan kuburan, wal hamam dan kamar mandi. Walau Tirmizi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, walau ilatan dan ada kesulitan di sanadnya atau ada sedikit ilah. Hadis ini menjelaskan bahwa dimanapun kita berada, dari seluruh muka bumi ini merupakan seluruh bumi dan isinya ini merupakan masjid yang dimana kita dapat beribadah di dalamnya, kecuali di kamar mandi dan kuburan. Kita bisa beribadah di mana saja kecuali apabila di sana itu udah terdapat syarat-syarat sahnya sholat, seperti termasuk kesucian dari tempat ibadah tersebut. Walaupun kita dalam perjalanan, kita masih bisa sholat. Kita bisa sholat di kendaraan, misalnya di pesawat, di kereta, dan di mobil. Pokoknya semua itu bukan jadi penghalang kita buat beribadah. Nah, dari hadis ini kita tuh nggak pernah punya penghalang buat ibadah, karena seluruh bumi dan isinya merupakan masjid atau tempat ibadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상 물들인 그대 그댈 안정원의 나 꽃이라며 그댈 안 하늘의 나 구름이며 그대 안을 예쁘게 다 꾸미고 싶은걸요. 나만의 그 색깔들로 이렇게 love you, love you, love you 사랑해 따스해 너만 생각하며 행복해 너를 품은 생각만으로 미소가 가득 번지고 내 세상 물들인 그대 내 소망이 된 너 내 기쁨이 된 너 어디서 무얼 하던지 난 네가 떠오르고 가슴 벅찬 내 사랑이 언제쯤 네 맘에 보일까 또 닿을까 모두 주고 싶다. I love you 사랑해 따스해 너만 생각하며 행복해 사랑한단 말로는 내 맘 다 표현할 수가 없죠. 그대로 가득히 이렇게 love you, love you 사랑해 따스해 너만 생각하며 행복해 너를 품은 생각만으로 미소가 가득 번지고 내 세상 물들인 그대
하늘에 닿을 만큼 높은걸요. 바다를 품을 만큼 넓은걸요. 이렇게는 마음은 물들어가고 있어요. 그대의 그 향기들로 이렇게 love you, love you, love you 사랑해. 따스해 너만 생각하며 행복해. 너를 품은 생각만으로 미소가 가득 번지고 내 세상 물들인 그대. 그대란 정원의 날 꽃이라며 그대란 하늘의 날 구름이며 그대 안을 예쁘게 다 꾸미고 싶은걸요. 나만의 그 색깔